Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Basul Masail PCNU Jember memutuskan Ahad Wage MWCNU Sumber Jambe 27 Februari 2022. Ada apa dengan Gus Yakut? Masjid Musola menggunakan toa tidak? Deskripsi masalah. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam. Ya, tetapi ini harus diatur, tentu saja bagaimana volumenya. Toanya gitu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Atur kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan. Bagaimana menggunakan speaker di dalam ruangan dan seterusnya. Tidak ada pelarangan, ataupun ini dibuat semata-mata untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan maslahah dan mengurangi mafsadah, jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, ya misalnya yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan, kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan tuanya, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tetapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, muslim saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Ya, kemudian rumah ibadah non-muslim itu membunyikan tua sehari 5 kali dalam kencang-kencang secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita mau hidup dalam satu kompleks itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing semua misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara yang suara ini apapun suara itu harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa speaker sebagaimana sarana sebagai wasilah tetap bisa dilaksanakan, agar tidak mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Itu saja intinya. Pernyataan di atas adalah narasi lengkap Gus Yakut saat diwawancarai oleh awak media tentang update kebijakan pengeras suara musola masjid yang diinisiasi oleh Menak RI. Tak ayal lagi, pernyataan ini menuai banyak komentar dari berbagai pihak. Ada yang setuju dan tidak. Narasi di atas oleh sebagian kalangan dianggap sebagian sebagai pernyataan yang mempersamakan suara adzan dengan suara anjing. Mengutip berita dari CNN Indonesia Kamis 24 Februari 2020 07.08 WIB, di tempat lain mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yakni Menpora Roy Suryo mengaku akan melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas ke Polda Metro Jaya. Hari ini Kamis 24 Roy melaporkan Yakut karena diduga membandingkan suara azan dan gonggongan anjing dalam sebuah wawancara di Pekanbaru Riau beberapa hari yang lalu. Hari ini KRMT Roy Suryo bersama Kongres Pemuda Indonesia akan membuat laporan polisi terhadap YCK yang diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, kata Roy dalam keterangan resminya Kamis 24.02. Seperti dilansir ccnindonesia.com, lebih lanjut Roy mengatakan ucapan Yakut itu diduga melanggar pasal 28 ayat 2 JO pasal 45 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yakni ITE, atau bisa dijerat dengan pasal 15(6)A KUHP tentang penistaan agama. Beda dengan sikap Roy Suryo di atas, Tobib Al-Azhar selaku pelaksana tugas PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama menegaskan bahwa Menak Yakut Khalil Qumas sama sekali tidak membandingkan suara adzan dengan suara gonggongan anjing. Ia menegaskan kabar Yakut membandingkan dua yang berbeda tersebut sangat tidak tepat.
Menak sama sekali tidak membandingkan suara adzan dengan suara anjing, tapi Menak sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara, kata Tobib dalam keterangan resminya Kamis 24/3. Lebih lanjut, Pak Tobib mengatakan dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan yang lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat muslim tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu, di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara, kata dia. Tobib menilai Yakut saat itu hanya sekedar mencontohkan bahwa suara yang terlalu keras apalagi muncul secara bersamaan di masjid atau musola bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karenanya, ia mengatakan perlu ada pedoman pengeras suara agar toleransi dan keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Pertanyaan: secara pandangan hukum Islam, apakah pernyataan di atas dianggap telah menista atau menodai agama Islam dengan asumsi mempersamakan azan dengan gonggongan anjing? Jawaban: tidak ada unsur penistaan atau penodaan agama. Alasannya sebagai berikut. 1. Dalam perkataan Menak tidak ada unsur tasbih atau menyamakan antara azan dan suara anjing. 2. Menteri Agama sedang menjelaskan contoh-contoh kebisingan suara yang perlu diatur sedemikian rupa. Bukan hanya suara anjing, bahkan suara knalpot, kendaraan bermotor, dan suara klakson ada mekanisme aturan guna menjaga keharmonisan dalam bersosial. Dikutip dari kitab Matan Al-Jauharil Maknun, halaman 19, Al-Babul Awwalu At-Tashbihu. Tashbihuna dilalatun ala stirok amroini fi ma'nan bi alatin atak arkanuhu arba'atun wajhun adat wa tarafahu fattabi sublan najat. Disusul dari kitab Al-Idah fi Ulumil Balaghah, halaman 249, Khatimatun qad sabaqa fi arkanit tashbihi arba'atun al-mushabbahu wal-mushabbahu bihi wa adatu tashbihi wa wajhuhu. Falhasilu min maratib tashbihi fil quwwati wad-du'fi fil mubalaghati bi'atibari dhikri arkanihi kulliha aw ba'diha samanin. Ihdaha dhikrul arba'ati kaqaulika Zaidun kal asadi fis suja'ati wa la quwwata li hadhil martabati. Wasaniyatuha tarkul mushbihi kaqaulika kal asadi fis saja'ati ay Zaidun wahia kal ula fi adamil quwwati. Wasalisatuha tarku kalimatut tashbihi kaqaulika Zaidun asadun fis suja'ati wa fiha naw'u quwwatin. Warabi'atuha tarkul mushbihi wa kalimatut tashbihi kaqaulika asadun fis suja'ati ay Zaidun wahia katsalisati fil quwwati. Wa khamisatuha tarku wajhi sabhi kaqaulika Zaidun kal asadi wa fiha naw'u quwwatin li umumi wajhi syabhi min haitsu dhahiri. Wa sadisatuha tarkul mushbihi wa wajhu tashbihi kaqaulika kal asadi ay Zaidun wahia kal khamisati. Wa sabi'atuha tarku kalimati tashbihi wa wajhihi kaqaulika Zaidun asadun wahia aqwal jami'i. Wa saminatuha ifradul mushbahi bihi bidzikri kaqaulika asadun ay Zaidun wahia kasabi'ati. Wa'lam anna syabha qad yantazi'u min nafsi didadi listiraki diddaini fihi summa yanzilu manzilatat tanasubi biwasitati tamlihin aw tahakkumin fayuqalu lil jabani ma ashbahahu bil asadi walil bakhili wa huwa hatimun. Disusul dari kitab Al-I'lam bi Qawati'il Islam, halaman 51, law qala sami'ul mu'adzin hadha sawtul jarsi kufrun wa fihi nadhrun wal awjahu khilafuhu illa in arada tashbihal adani binaqusil kufri. Disusul dari kitab Majma'ul Anhar Syarah Multaqul Abhar,
Kitabu Hammi fi Furu'il Hanafiyah lil Imam Ibrahim Muhammad Al-Halabi Al-Hanafi, halaman 509. Wabil istihza'i bil adhani la bil muadzini wa bi i'adatil adhani ala wajhil istihza'i wa bi qawlihi sawtun tarfatun hina sumi'al adhanu istihza'an aw qala hadha sawtu ghairil muta'arifi aw sawtul ajanib aw sawtul dirsi hadha idha qasada al istihza'a bil qira'ati nafsaha bi khilafi ma idha istahza'a bi qari'iha min wasyati sautihi fiha wa gharabati ta'diyatiha biha. Pertanyaan kedua, secara hukum akliyah atau bahasa suksesi kepemimpinan, apakah pernyataan atau sikap yang dianggap menimbulkan kegaduhan publik atau pro kontra publik sudah dianggap mencukupi untuk mengadu qadhi atau hakim? Jawaban: pemakzulan atau pemecatan aparatur negara adalah sepenuhnya hak presiden. Dalam konteks fikih, presiden mengambil tindakan pemakzulan ada unsur: 1. Aparatur terkait memiliki kinerja buruk dalam mengemban tugas. 2. Ada yang lebih layak untuk menempati posisinya. 3. Untuk meredam fitnah dengan mengedepankan kemaslahatan rakyat. Dikutip dari kitab Fathul Wahhab halaman 365, walil imami azluhu bi khalalin dhahara minha wa yakfi fihi ghalabatu dhanni wa humila hadha wa ma qablahu in wujida sama salihun ghairahu lil qada'i wa bi afdala minhu wa bi maslahatin kataskini fitnatin sawa'un a'zalahu bi mislihi am bidunihi wa dhikru hukmi dunihi min ziyadati wa illa bi alam yakun say'un min dhalika haruma azluhu walakinnahu yanfudu ta'atun lil imami bi qaidin zittuhu bi qawli in wujida sama salihun ghairahu lil qada'i wa illa fala yanfudu. Disusun dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu halaman 1108, azal al-qadi wa in izali lil qadi ay ya'zila nafsahu li'annahu kal wakili 'anil imam wa lil wakili ay ya'zila nafsahu 'anil wakalati wa la yan'azilu al-qadi bi mautil imami aw tarki mansibihi wa wilayatihi bisababin minal asbab li'anna al-imama yumsilu al-ummata fi ta'yinil qudati wal mawadhifina walil imami azlul qadi idha akhalla biwajibihi aw kasurat asyakawi minhu aw wajada man huwa afdalu minhu aw kana hunaka mislahu aw dunahu wa kana fi azlihi maslahatun lil muslimina fa illam yakun syai'un mimma sabaqa haruma azluhu li'annahu absun manhiyun anhu. Disusul dari kitab Mawsu'atul Fiqh Al-Islami juz 5 halaman 225, man ya'zilul qadi yajuzu li imamil muslimina azlul qadi fima yali idha akhalla al-qadi biwajibihi aw kasurat asyakawi alayhi aw minhu aw wajada man huwa afdalu minhu aw kana fi azlihi maslahatun lil muslimina wa nahwi dhalika minal asbab fa illam yakun syai'un mimma sabaqa haruma azluhu li'annahu abthun manhiyun anhu wa yan'azilul qadi bi nafsihi bi ahadi thalathati asbabin ar-riddatu bi khurujihi 'anil islami li'annahu yakunu kafirun, al-fisku wa huwa man yukhillu bi ahkami syari'ati wal adabil ammati